Kami percaya bahwa Engkau selalu ada beserta dengan kami. Itulah sebabnya hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, ada banyak hal yang mungkin kami lalui. Kami percaya bahwa semua itu terjadi karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami telah memuji, kami telah menyembah Tuhan, kami telah bersorak-sorai, dan tiba saatnya kami juga mendengar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kiranya Engkau Allah yang memberkati kami, Allah yang menyertai kami ketika firman disampaikan. Roh-Mu bekerja atas kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami setiap kebenaran firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang Engkau sendiri yang memberitakan firman ini bagi kami. Sehingga kami yang baik kami yang memberitakan maupun kami yang mendengar, kami semua sama-sama diberkati. Terima kasih. Ini doa kami Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya dan siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, saya percaya kabar kita baik. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah memasuki bulan yang ke-6 atau bulan Juni tepatnya. Ya, kita sudah masuk di minggu pertama dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ya, Natal. Ya, Natal tinggal berapa bulan lagi Natal. Tapi sebelumnya ada 17 Agustus. Ya. Dan saya mau infokan saudara yang terkasih, kita juga nanti minggu depan, ya minggu depan kita akan sekali ibadah. Ya, sekali ibadah karena kita akan mulai jam 8 pagi. Dan ibadah kita minggu depan adalah ibadah yang spesial, ibadah perayaan HUT. Ya, HUT gereja kita di tempat ini. Oleh sebab itu, mari kita semua sama-sama boleh hadir, kita boleh merasakan, kita boleh merayakan bersama-sama, berdoa, bersyukur kepada Tuhan, ya, supaya gereja kita Tuhan terus pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, kita sudah belajar selama 1 bulan di bulan Mei, ya. Kita sudah belajar di bulan Mei kekuatan iman. Ya, kekuatan iman. Kekuatan iman itu membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Oleh karena iman kita melihat mukjizat, kita merasakan mukjizat. Itulah kekuatan iman. Kalau bukan karena iman, maka tidak akan pernah kita. Firman Tuhan bilang begini, kalau tanpa iman tidak mungkin seseorang bisa melihat Tuhan. Tidak mungkin seseorang bisa berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Oleh sebab itu saudara, iman itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan bulan Mei kemarin, sepanjang bulan Mei kita sudah belajar, ya, bagaimana ciri, bagaimana dampak, lalu kemudian kenapa harus iman. Saudara, saya percaya bahwa hari lepas hari kita terus mempraktekkannya dalam hidup kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tiba di bulan yang ke-6 ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, ya, yaitu dengan tema yang Tuhan berikan bagi kita sepanjang tahun ini. Tema kita adalah tetap berdoa dan tetap optimis. Tetap berdoa dan tetap optimis. Nah, tema di bulan ini bagi kita, subtema di bulan ini bagi kita adalah firman yang berkuasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman yang berkuasa ini yang Tuhan sampaikan bagi kita, bahwa firman Tuhan yang ada di dalam, ya, yang ada di dalam Alkitab saudara, ya,
bukanlah sekedar satu bacaan atau teks saja, tapi firman itu adalah firman yang berkuasa. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya berkali-kali saya jelaskan bahwa firman Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, walaupun ada orang yang berkata bahwa Alkitab itu berisi firman Tuhan. Ya, jadi jangan salah ya. Kalau dikatakan Alkitab adalah berisi firman Tuhan, berarti ada yang bukan firman Tuhan. Ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, berarti seluruh Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ya. Jadi saudara yang terkasih, nah yang kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, bukan berisi firman Tuhan. Ya, tapi Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, maka setiap firman Tuhan yang kita pegang, yang kita baca, bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar dongeng dan sejarah dan lainnya, saudara. Tetapi firman itu hidup dan berkuasa. Ya. Nah, firman, ketika kita berbicara tentang firman, saudaraku yang terkasih, firman ini Bapak Ibu Saudara dikatakan di dalam Yohanes ya, pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Dan dikatakan di ayat 12 ya, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah yang luar biasa sekali bahwa firman itu ketika disampaikan bahwa firman itu adalah Yesus itu sendiri, firman yang telah menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus. Ya. Nah, firman itu berkuasa, saudara. Di manakah? Di sini buktinya kita lihat bahwa Yesus, saudara yang terkasih, ketika Yesus ada dalam dunia ini, maka di mana ada Yesus, di situ pasti ada mujizat. Di mana ada Yesus, di situ pasti ya terjadi yang namanya apa? Terjadi yang namanya hal-hal yang luar biasa. Di mana ada Yesus, masalah pasti selesai. Oleh sebab itu saudara, biarkan firman ini berkuasa dalam hidup kita, karena firman itu berkuasa. Nah, seperti tadi yang dikatakan di dalam Yohanes tadi, tapi kita akan buka, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini yang kita perlu lihat dalam kehidupan kita. Kita membuka dulu di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Ayatnya yang ke-105. Semua sudah dapat? Amin. Kalau sudah dapat, karena ini memang satu ayat ya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya. Oke, saudara yang terkasih, kita baca 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih saudara yang terkasih. Nah, hari ini kita baca kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini yang disampaikan oleh Daud. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana ya, bagaimana firman itu berkuasa dalam kehidupan kita. Ya, nah, ini yang pertama, ini yang sering sekali kita lupa ya, bahwa hidup kita, saudara, semua ditentukan oleh firman. Ada lagu yang berkata begini,
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Amin. Hidup ini hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Kalau Tuhan bilang iya, iya, enggak. Saudaraku yang terkasih, itulah sebabnya di dalam 2 Korintus dia katakan firman itu ya dan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkadang kita lupa bahwa firman yang tertulis dalam Alkitab itu adalah firman yang hidup dan bisa berbicara bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, firman itu mampu berbicara dalam hati kita. Itulah sebabnya apa? Biarkan firman itu yang menguasai hidup kita. Nah, bagaimana firman itu bisa menguasai hidup kita kalau kita tidak pernah baca firman? Ini yang luar biasa. Nah, puji Tuhan di sini ada firman. Firman, kan gitu. Nah, contoh. Nah, tapi saudaraku yang terkasih, bagaimana firman Tuhan bisa berkuasa dalam hidup kita, bisa tertanam sementara kita tidak pernah baca firman Tuhan. Ini yang Tuhan bilang, katakan tadi bahwa di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, ini adalah satu hal yang luar biasa, suatu jaminan bagi setiap orang percaya harusnya di dalam melangkahkan setiap kaki. Karena firman Tuhan bilang di dalam kitab Yosua, kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah, engkau akan beruntung. Kenapa? Karena ada firman yang menuntun, ada firman yang menjadi terang bagi setiap langkah kita. Tapi sepertinya kadang-kadang kita lebih tidak mengikuti terang itu. Kita lebih memilih jalan sendiri. Nah, setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang tertanam, Bapak Ibu Saudara ingat, setiap firman yang saudara dengar akan Tuhan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena begini, ada waktu nantinya, ada waktu nantinya bahwa firman Tuhan ini tidak ada lagi. Roh Kudus diangkat, Alkitab tidak ada. Apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Bukan masalahnya firman Tuhan berhenti, tidak, bukan. Firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi nanti misalnya Roh Kudus diangkat, lalu kemudian tiba masa itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, orang mau ibadah pun tidak ada, orang mau baca firman pun tidak ada. Apa yang menghakimi setiap kita? Adalah firman yang tertanam di dalam hati kita. Makanya Tuhan bilang di dalam Wahyu, dia katakan begini, firman itu dituliskan dalam loh hati. Firman yang tertulis dalam loh hati, dialah yang akan berkuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, nah kalau kita tidak ada satu misalnya, kita tidak tahu, kita nggak hafal janji Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam hidup kita, kita harus berani untuk percaya pada firman, kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan kita sebuah jaminan-jaminan yang luar biasa. Oleh sebab itu ketika kita rajin membaca firman Tuhan, saudara yang terkasih,
Firman itu akan tertanam dalam hati kita. Firman itu berkuasa juga untuk menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sama-sama belajar apa yang membuat firman itu berkuasa bagi kita. Ya, firman yang berkuasa. Lalu firman yang berkuasa itu dampaknya dalam hidup kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat tadi di dalam kebenaran firman Tuhan tadi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dari ayat ini sudah jelas, ya, bahwa firman itu berkuasa untuk mengatur setiap langkah kita. Amin. Amin. Firman itu berkuasa di dalam seluruh kehidupan kita, mengatur setiap kehidupan kita. Ya. Cuman masalahnya adalah manusia bukan robot. Betul? Tuhan kasih yang namanya kebebasan. Silakan pilih surga atau neraka. Betul? Ya, silakan pilih jalan yang lebar atau yang sempit. Saudara yang terkasih, ya, kalau saudara ditanya, saudara mau lewat mana? Mau jalan yang lebar apa yang sempit? Apa jawab saudara? Lebar. Itu jujur. Siapa lagi yang milih jalan lebar? Ya. Ya, jujur. Jalannya lebar, ya. Siapa lagi? Siapa yang milih jalan yang sempit? 1, 2. Siapa yang nggak pilih jalan? Ya? Kenapa nggak pilih jalan? Takut jalan, Pak. Ya kan? Ya? Takut jalan. Nah, saudara yang terkasih, otomatis ketika kita memilih, saudara yang terkasih, manusiawi, kita pasti pilih jalan yang lebar. Gak ada yang mau sempit. Kalau ada yang bilang tadi, oh sempit, oh luar biasa sekali. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, lihat, ya, bahwa ternyata pilihan kita sering sekali berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, Tuhan memberikan kita jalan, bukan jalan yang lebar, tetapi jalan yang sempit. Kenapa kita, saudaraku yang terkasih, kenapa? Ada yang pernah bertanya kenapa Tuhan kasih kita pilih jalan yang sempit? Pernah? Pernah bertanya tidak? Pernah. Jawabnya. Mantap. Ya. Betul itu ya. Nanti belajar jalan yang sempit dekatan, ya kan? Pokoknya itu jalan potong ya. Oh iya. Gak macet. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa Tuhan inginkan kita jalan yang sempit? Karena pertama begini, ya, kita dilatih pertama. Apa yang dilatih? Ya, tata krama kita dilatih. Etika kita itu yang pertama. Etika kita dilatih oleh Tuhan. Etikanya apa? Harus kalau jalannya lebar, nyerobot. Tapi karena jalannya sempit, dia harus antri, saudara. Tidak boleh saling mendahului. Ya, maka Tuhan membuat kita supaya kita belajar, ya, etika kita diperbaiki, etika kita diperbaiki. Artinya etika apa?
Etika kita ketika kita berkata-kata kepada orang lain itu harus perbaiki. Ya, kita mungkin ngomong asal ceplas-ceplos membuat orang tersinggung. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kita baru bertobat ini, ya, itu biasa-biasa saja. Betul? Tuhan juga, wah, enggak apa-apa. Ya, 20 tahun, 40 tahun, 80 tahun kita ikut Tuhan, tetap ceplas-ceplos, artinya kita tidak berubah enggak kita? Tidak ada yang bisa dirubah. Lalu bagaimana kita ikut Tuhan kalau kita ternyata tidak berubah? Harusnya bisa lebih baik. Berkata-kata saudara yang terkasih, firman Tuhan bilang, hendaklah kita lebih banyak mendengar daripada berkata. Karena dalam setiap banyak kata pasti ada kesalahan. Ya, kan jangan jadi pengkhotbah. Ya kan? Banyak salah kan? Nah, tapi kalau yang namanya gembala harus banyak hamba Tuhan harus banyak Yo iya. Karena yang diomongin adalah yang bermanfaat. Iya, apa yang disampaikan adalah berguna bagi jiwa saudara. Amin. Kalau saudara nggak mau dengar, ya terserah, jiwanya mau tersesat di alam liar. Ya kan? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama, ini yang Tuhan. Tata krama kita dulu, ini etika kita dalam berkata. Etika dalam apa lagi? Apa? Etika dalam apa lagi? Dalam sikap kita. Ya, dalam sikap kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Dulu kami diajar, ya, waktu kecil kami diajar, orang yang lebih tua di atas kami itu harus panggil A. Kalau dia laki-laki kami harus panggil abang. Ya, kalau dia perempuan kami harus panggil kakak. Tapi lihat sekarang saudara yang terkasih. Ya. Umurnya mungkin jauh, berbeda, tapi udah ngomong aja. Sur. Nggak ada lagi kita saling menghargai. Yo, nggak ada lagi koknya. Betul nggak? Coba bayangkan ketika misalnya kok Goco ini lebih tua dari saya, lalu kemudian Goco, kurang ajar bener kan? Betul nggak? Maka itu yang dilatih Tuhan supaya etika kita menjadi baik. Karena cara-cara hidup itulah yang dilatih Tuhan supaya kita masuk surga. Itu cara-cara orang di surga itu sopan santunnya baik. Jadi harus saling menghargai. Ya. Kalau memang dia tua, nah oke lah. Sedikit dia lebih tua dari kita, 1 tahun bedanya, tetap panggil abang. Ya. Yang terbalik sama kita sekarang, ya, udah tua masih tetap panggil Abang Daniel. Ya, itu sih penghargaan. Tapi Abang Daniel juga harus mengerti. Ya, kalau Om Leng misalnya panggil Abang Daniel, jangan bilang Leng. Jangan, benar nggak? Tetap panggil kok, tetap panggil Bapak kalau bisa. Kenapa Bapak? Om. Ya. Nah, saudara yang terkasih, kami diajar, tapi sekarang kita udah tahu. Ini sudah berubah karena apa? Kadang-kadang yang kecil itu badannya lebih gede. Ya, jadi pinginnya diakui sebagai
abang. Iya kan? Abang. Karena saya juga dulu begitu, karena kakak saya itu pendek gitu ya. Jadi kami sering, wah, saya abangan kan gitu. Iya, karena gede. Apalagi kalau dia yang paling gede di rumah itu, oh dialah segala-galanya. Ada lagu itu kan, dialah segalanya yang tergemuk juga. Di sini ada? Enggak ada. Enggak ada. Puji Tuhan. Kalau nggak ada di sini berarti di luar ada. Ya, harus diturun. Oke, langsing sekali. Oh iya ya. Ada? Oh enggak. Daniel udah turun 10 kilo. Nah, yang kedua saudara, pertama tadi masalah etika. Ya, etika tadi supaya tutur kata kita diperbaiki. Ya, diperbaiki. Saudara, kalau biasanya kita suka buat orang tersinggung, maka ketika kita kenal Yesus, ya, ketika kita kenal Yesus, kita yang harus sering tersinggung. Iya dong. Iya. Kita yang harus sering disinggung orang. Kita udah gak mau nyinggung orang, tapi biarin orang nyinggung kita. Itu kita di dalam dalam Tuhan. Kenapa? Coba contohnya Paulus. Paulus tadi itu kerjanya bunuh orang percaya. Coba ya. Tapi ketika dia sudah bertobat, Paulus lepas nggak dari pengejaran? Dia diburu juga, dia dibunuh di penjara, ya kan? Dia ditangkap di penjara, lalu kemudian dia dibunuh. Berubah. Apa yang berubah dengan Paulus? Dia tidak membalas lagi perbuatan itu. Kalau dulu sebelum dia mengenal Tuhan dia pembunuh, ya, dia memburu orang, tapi ketika dia kenal Tuhan berubah. Meskipun dia akhirnya dibunuh, tapi dia tidak membalas. Nah, kalau kita sebelum kenal Tuhan lalu kemudian kata-kata kita suka menyinggung orang, nah setelah kenal Tuhan kata-kata kita berubah. Orang lain mungkin gak berubah. Nah, hati kita yang harus berubah. Betul? Betul, saudara. Jadi orang percaya itu gak bisa menyinggung, tapi bisa disinggung. Gak boleh tersinggung tapi. Ya, hamba Tuhan. Apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, dikit tersinggung, dikit tersinggung. Oh tuh, coba bayangkan saudara, ya, kayak keong kita. Tahu bunga putri malu? Tahu bunga putri malu? Tahu, cengol dikit. Betul? Ada bunga putri malu di sini? Nggak ada, Pak. Ada? Ada. Yang ada itu mah benalu. Ya, nah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan ini ya. Lalu yang kedua tadi apa? Yang kedua apa? Tadi pertama masalah. Yang kedua yang Tuhan latih adalah kesabaran. Saudaraku yang terkasih, sabar. Karena apa? Semua pada waktunya akan sampai gilirannya. Jadi perlu sabar. Gak usah buru-buru. Makanya kita Tuhan, jalan yang sempit itu melatih kita, saudara. Tapi jalan yang lebar, saudara, mungkin lebar seperti kata Surya tadi, nggak macet, tapi banyak terjadi kecelakaan gara-gara tidak macet. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Nah, ini yang sering kita berpikir bahwa kita punya jalan sendiri, padahal Tuhan, ya. Kita lihat firman yang berkuasa itu kenapa? Karena firman itu sebenarnya bisa menguasai seluruh kehidupan kita. Firman itu mengatur hidup kita. Ya. Jadi kalau pertanyaan kenapa firman itu berkuasa? Karena firman itu mampu mengatur kehidupan.
saudara bisa sukses, saudara bisa berhasil dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kuncinya hanya satu. Ya. Nah itu bukan. Ya, kuncinya cuma satu saudara, yaitu firman firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Amsal, dia berkata ayat 1 ayat 7, awal pengetahuan ya adalah takut akan Tuhan. Engkau mau pinter, engkau mau apa saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kuncinya adalah takut akan Tuhan. Kalau tidak takut akan Tuhan saudara, tidak akan ada keberhasilan. Ya, yang ada adalah kita rugi. Orang yang buka usaha misalnya kan rugi kalau kita tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, maka inilah yang luar biasa bagi kita. Kita akan menemui keberhasilan. Yang kedua saudaraku yang terkasih, firman itu berkuasa. Kalau tadi pertama katakan karena firman itu mengatur hidup kita. Yang kedua saudara, firman itu berkuasa karena firman itu mengandung janji. Ya. Setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan itu mengandung yang namanya janji. Ya, janji. Dan di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 dia berkata bahwa firman itu ya dan amin. Artinya setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita, dalam melalui firman-Nya itu tidak ada yang gagal. Ya. Tidak ada yang gagal. Ya. Firman itu tidak pernah salah. Lalu kemudian firman itu tidak ada yang gagal. Kalau hari ini firman Tuhan saudaraku yang terkasih keluar dari mulut kita, firman Tuhan tersampaikan bagi kita, mungkin hari ini kita nggak mau bertobat, mungkin hari ini kita masih mengeraskan hati, tapi ingatlah ya, pada waktunya Tuhan akan jawab. Tuhan akan. Mungkin hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, kita hidup kita tidak berubah. Oh, katanya Tuhan akan janji bahwa akan memperbaiki hidup, akan mengubah kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama, betul janji Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Ya. Tapi bukan waktu kita, tetap waktunya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah yang kita pelajari selama 1 bulan. Saya ini cuma hanya sampaikan, ya masih kulit luarnya saja. Nanti ada yang lain yang akan sampaikan, kita bahas di komsel. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, artinya hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini dengan tema firman yang berkuasa. Bagaimana firman berkuasa? Mengapa firman berkuasa dalam kehidupan kita? Saudara, karena pertama, karena firman itu mampu mengatur seluruh hidup kita. Pertama, ia mengatur jalan kita. Yang kedua, ia menerangi setiap langkah kita. Itu tadi. Lalu yang poin yang kedua, saudaraku yang terkasih, mengapa firman itu berkuasa? Karena firman itu, saudara, adalah mengandung janji. Dan setiap firman yang tersampaikan itu ya dan amin. Ya, dan kalau dia berkata hari ini, saudaraku yang terkasih, hidupmu diubah oleh Tuhan, ya dan amin, bukan sekedar kata-kata. Ya, kalau dia berkata kepada kita hari ini, aku akan menghibur, ya dan amin. Kenapa? Bukan sekedar kata-kata. Ya, kalau tadi firman-Nya berkata kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung dan engkau akan berhasil, ya dan amin. Kenapa? Itu firman yang menyampaikan. Itu mengandung janjinya. Apalagi aku akan memberkati engkau ketika engkau mendengar firman Tuhan dan baik-baik melakukannya. Mendengar baik-baik firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupmu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Coba bayangkan saudara, itu janji apa? Itu janji bukan? Janji. Janjinya itu ya dan amin ketika kita lakukan. Itulah sebabnya firman itu berkuasa. Karena siapa firman itu? Ya, firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Untuk dapat kita menikmati kuasa dari firman Tuhan, maka kita harus hidup dalam firman. Hiduplah dalam firman. Baca firman Tuhan. Ya, setidaknya saudara ada satu ayat yang saudara hafal, ya. Jangan satu ayat saudara hapus, tapi hafal. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Itu kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Seperti tadi Mazmur berkata, firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Ingat firman ini sekali lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3 sama-sama. Firman itu adalah Kita nggak usah lihat teks, kita nggak usah lihat ini, kita nggak usah lihat teks dulu ya, kita nggak usah lihat teks, kita hafal dulu, paling nggak kita hafal firman Tuhan ini. Oke, firman itu ingat, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Oke, coba 1, 2, 3. firman itu adalah Nah, coba di sebelah sini, coba. Paling tidak hafal ya. 1, 2, 3. Dari mana dulu? Dari mana? Mazmur. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Yang lain mana? Ya. Oke. Yang tengah coba hafal ya. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini makin lama makin kecil makin ada yang di belakang sampai bilang aman. Jangan ya, karena ini janji firman. Oke, sebelah kanan. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Amin. Ya. Ya, jadi saudara yang terkasih, hafal firman ini ada dalam hati saudara. Suatu waktu firman ini akan berkata buat saudara. Amin. Ketika kita dalam keadaan buntu, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan lelah, dalam keadaan tidak baik, saudara, maka firman ini akan berbicara di saudara bahwa firman itu adalah jalan. Firman itu adalah terang. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang di hadapan Tuhan.